Adik-adik coba dilihat nomor 1 ini. Ini soal apa? Materi pelajaran apa? Mapel apa? Ada yang bisa bantu jawab, adik-adik? B. Ya, mata pelajarannya apa? Sosiologi, Pak. Ya, betul, sosiologi. Nah, ini adik-adik yang sering keluar nanti harus hati-hati ya. Itu biasanya ini terkecoh ya. Terkecoh antara akulturasi dengan asimilasi. Itu di antara dua itu aja, akulturasi, asimilasi, akulturasi, asimilasi. Mungkin misalnya kalau tahun ini keluar jawabannya akulturasi, tahun berikutnya bisa keluarnya adalah soalnya adalah asimilasi. Coba adik-adik, apa perbedaan utama antara akulturasi dengan asimilasi? Ada yang bisa jawab nggak, adik-adik? Saya, Pak. Boleh, Yana. Kalau asimilasi itu menciptakan suatu kebudayaan yang baru. Kalau akulturasi itu menggabungkan tuh, tapi nggak menciptakan budaya yang baru. Ya, betul ya. Jadi kalau akulturasi itu adalah proses penyatuan dua budaya yang berbeda, tidak menghasilkan budaya yang baru. Kalau asimilasi itu peleburan kebudayaan yang berbeda, disertai hilangnya ciri kebudayaan yang lama dan menghasilkan budaya yang baru. Nah, ya nanti jangan kebalik ya adik-adik ya. Kalau kebalik ini bisa salah gitu. Jadi akulturasi asimilasi. Nah, di soal-soal itu sering muncul sama di soal KSN di Kemdikbud juga itu soalnya sering muncul akulturasi atau asimilasi. Dua ini aja. Jadi ini mengecoh anak-anak peserta mau akulturasi atau mau asimilasi. Nanti anak-anakku dibaca ulang ya perbedaan mendasarnya. Oke, nomor 1 ini lebih mudah ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, coba nomor 2 ini susah atau gampang menurut adik-adik? Nomor 2 ini mudah ya, nomor 2 ya. Nomor 2 ini nggak terlalu susah. Jadi hati-hati, jangan terkecoh. Ini nomor 2 ini sebenarnya soalnya ini bisa membingungkan ini ya. Bisa membingungkan mana tindakan yang yang kegiatan. Kan ini ada 2 kalimat di sini. Setiap awal bulan Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di supermarket. Beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Nah, motif yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dapat dikelompokkan sebagai apa? Nah, motif ini sosial. Ya, motif sosial karena di sini ada kaitannya dengan apa? Memberikan ke fakir miskin itu di situ ya. Nah, hati-hati jangan terkecoh adik-adik, jangan terkecoh dengan motif ekonomi. Karena motif ekonomi itu ini yang kalimat pertama itu bisa motif ekonomi. Setiap awal bulan Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah dibandingkan dengan harga beras di supermarket gitu ya. Nah, kenapa dia lebih murah? Itu dia bisa dapat mendapatkan jumlah berasnya lebih banyak gitu. Itu motif ekonomi. Nah, kalau kalimat di sini beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Nah, itu adalah motif dari Motif dari sosial di situ ya. Karena jelas itu ini terintegrasi dengan nilai-nilai nilai-nilai Islam. Memberikan sedekah, memberikan bantuan sosial ke fakir miskin ya. Hati-hati ya, jangan terjebak ya. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 gampang apa mudah adik-adik? Gampang. Gampang ya. Jawabannya apa nomor 3? Faktor alam. Faktor alam ya. Ini paling gampang. Jadi kalau misalnya lihat cuaca, musim tanam, tahun tanam, nah itu adalah alam, faktor alam. Nomor 3 itu ini ya, faktor alam. Nah, nomor 4 coba adik-adik. Nilai dan budaya Islam di Indonesia mulai berkembang sejak abad 13 Masehi.
dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Perkembangan Islam ini menunjukkan, nah ini materi pelajaran apa, adik-adik? Geografis. Geografis. Nah, jadi jawabannya apa? D. Gampang ya. Ya. Misalnya, nah ini soalnya gini ya, nanti sering ada pengecoh gini adik-adik. Kadang-kadang gini soalnya nih, misalnya contohnya ya. Misalnya masyarakat di pegunungan daerah A dikenal memiliki karakter sebagai berikut ya. Atau masyarakat di daerah pantai di Pantura Pulau Jawa memiliki karakteristik 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, soalnya adalah berdasarkan pernyataan itu menunjukkan bahwa apa? Nah, jawabannya adalah ada letak geografis yang berpengaruh kepada apa? Kepada budaya penduduk. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau gini adik-adik, ini kata kuncinya gini ya, biar paham. Kata kuncinya adalah kalau masyarakat pegunungan atau perdesaan itu memiliki karakteristik budaya tertentu begitu. Kalau masyarakat di pesisir atau di pantura itu memiliki budaya tertentu juga. Nah, itu karena apa? Geografis yang berbeda-beda. Ya, jadi sekali lagi geografis mempengaruhi ke budayanya. Ya. Sekarang kita nomor 5, coba lihat. Nomor 5 ini materi apa, adik-adik? Ekonomi ya. Ekonomi. Susah apa gampang? Gampang. Gampang ya. Jawabannya apa? Ya. A. Kenapa jawabannya A, adik-adik? Coba lihat. Nomor pilihan C itu betul apa salah? Konsumsi dilakukan tidak berlebihan. Salah. Kenapa salah? Nah, ini betul jebakan nih, Bu. Ya kan, islaminya ya. Nah, coba ini A atau C? Hati-hati ini. C. Pak. C, Pak. C atau A? C, Pak. Nah, ini hati-hati jebakan ya. Kenapa konsumsi dilakukan tidak berlebihan? Nah, secara ekonomi itu ini kan secara ekonomi ya. Secara ekonomi itu konsumsi berdasarkan jumlah pendapatan. Karena apa? Pendapatan yang masuk itu ya itu menyesuaikan dengan pola konsumsinya gitu. Jadi kalau misalnya dapat penghasilan sekian, maka konsumsi juga dia harus menyesuaikan dengan pendapatan itu gitu loh. Nah, kalau konsumsi tidak berlebihan itu juga bisa jadi benar, tapi yang paling tepat adalah jumlah pendapatan. Karena apa? Ini kita hitung-hitungan ekonomi. Kalau ekonomi itu adalah ada apa? Ada pola konsumsi gitu ya. Ada pemasukan berapa, konsumsi berapa gitu ya. Itu ada di rumah tangga konsumsi gitu. Jadi nah ini pola kayak gini hati-hati adik-adik, jebakan gitu ya. Kalau konsumsi dilakukan tidak berlebihan itu benar, tapi secara umum. Nilai-nilai Islamnya ya. Secara umum. Kayak itu kan nilai Islam. Nah, tapi jadi itu diarahkan ke apa? Ke prinsip ekonominya, ke jumlah pendapatannya ya. Oke. Nomor 6, coba lihat adik-adik. Pak Ahmad memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha informal yang dimiliki oleh beberapa warga muslim di kota Surabaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah Islam, tindakan yang dilakukan oleh Pak Ahmad ya sangat tepat karena usaha informal apa? Usaha informal tahu adik-adik apa itu? Adik-adik ada yang tahu sektor atau usaha informal itu apa? Usaha yang tidak resmi. Nah, misalnya apa? Usaha yang tidak resmi Usaha menjadi yang dijalankan oleh keluarga. Ya, misalnya apa? Warung ya. Jawabannya dicatat. Kalau misalnya ada Alfamart, Indomart, itu sektor informal atau formal? Formal. Ayo, nanti kalau ada contoh soal misalnya keberadaan Alfamart, Indomaret di lingkungan masyarakat, itu adalah sektor formal atau informal? Formal. Formal ya.
Karena apa? Ada karyawannya, ada apa perusahaannya, ada tokonya jelas, izinnya jelas, ada Kalau pajaknya Islam gitu ya. cuman Nah, usaha homemade, warung, kemudian toko kelontong, itu contoh adalah informal. Jadi bisa dibuka oleh siapapun tanpa modal besar, kemudian tanpa pendidikan yang tinggi, nah itu sektor informal. Nah, biasanya kalau sektor informal itu dia modalnya terbatas. Misalnya dia buka warung kelontong. Dia buka jual nasi goreng di pinggir jalan gitu kan. Jual pecel lele, lalapan atau nasi uduk atau apa gitu ya. Itu sektor informal. Iya. Nah, jadi dia bisa dibuka setiap saat dan ini di sini adalah tidak membutuhkan pendidikan khusus gitu karena cirinya di situ buka setiap kalau misalnya formal kan misalnya kalau karyawan di Alfamart, Indomart itu minimal SMA misalnya gitu ya. Tapi kalau sektor informal mau buka warung itu bisa tanpa pendidikan SMA, SD, lulusan SD juga bisa gitu ya, buka warung, buka apa gitu ya. Bisa dipahami ya nomor 6 ya adik-adik ya. Bisa, Pak. Jadi ini hati-hati jebakannya ya adik-adik ya. Jebakannya adalah bisa sektor formal atau sektor informal. Nah, kalau sektor formal itu kan namanya juga formal ya, resmi ya. Ada izinnya, ada pajaknya, karyawannya jumlahnya jelas berapa orang gitu kan. Kemudian alamat tokonya jelas gitu ya. Cocok nih. Ya, mohon di-mute dulu ya. Mohon di-mute ya adik-adik ya, supaya suaranya jelas dan tidak ada yang balapan gitu. Mohon nanti kalau Pak Rahmat sedang menyampaikan, menjelaskan, mohon di-mute dulu suaranya semuanya ya. Nanti kalau Pak Rahmat tanya boleh memberikan pendapatnya. Suaranya boleh di-unmute. Ya, tidak resmi, oke. Jadi ini hati-hati. Soalnya sering muncul itu adalah sektor formal atau informal. Ciri-cirinya apa gitu ya. Nah, itu adik-adik bisa bikin catatan dari sekarang ya, formal atau informal gitu. Sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 ini adalah Pak Rahmat. Nama Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah penjual kopi terkenal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk memaksimalkan margin dan menjaga kualitas rasa, Pak Rahmat itu melakukan pengolahan sendiri kopi yang dijualnya. Perilaku Pak Rahmat itu adalah dikategorikan sebagai apa? Nomor 7 apa? Nomor 7 materi pelajaran apa? Ekonomi. Ekonomi ya, nomor 7 ya. Pak Rahmat ini penjual kopi kopi yang sebagai istilahnya adalah kafe merek terkenal atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya apa? D. Jawabannya apa? Tangga. Ya, rumah tangga jawaban ini. Rumah tangga. Ya, Mbak Fadila diganti jadi D itu ya, rumah tangga itu. Jawabannya D betul. Ya. Oke. Kemudian lanjut Mbak Fadila. Nah, nomor 8. Coba nomor 8 nomor 8 ini Islam. Nah, ini materi apa? Islam berkembang di Indonesia dengan beragam strategi. Salah satunya adalah dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi karya periode sebelumnya. Realitas ini menunjukkan bahwa apa? Islam bersinergi dengan budaya lokal. Nah, ini Islam bersinergi dengan budaya lokal. Bisa dipahami ini ya, jelas ya. Ya, ini nanti contoh-contohnya ini misalnya di Demak, Kerajaan Islam Demak, karena dia budaya Islam Islam dengan budaya-budaya lokal. Nah, itu contoh seperti itu ya. Nah, nomor 9 coba. Nomor 9 ini materi pelajaran apa? Sejarah. Sejarah. Masih ingat kan? Ada food producing, ada apa lagi? Food apa lagi? Gathering. Ada apa lagi? Nah, ini soalnya adik-adik, nomor 9 ini hati-hati. Bedanya dengan soal sejarah yang lain,
Tapi kalau di KSM itu dikaitkan dengan ini, dengan keislaman. Nah, makanya nomor 9 ini, coba nomor 9 ini terhitung yang susah ini. Jawabannya apa adik-adik nomor 9? Habil dan Kobil. A. B. B. Jawabannya apa? Persembahan Habil dan Kobil. Pembuatan perahu Nabi Nuh. Persembahan Habil dan Kobil. Jawabannya apa? Tafsir mimpi Nabi Yusuf. Ya, jawabannya adalah A ya, tafsir mimpi Nabi Yusuf. Nah, coba dicek nanti ya. Nah, ini hati-hati adik-adik. Misalnya tahun ini maaf digedekan lagi ini ya soalnya. Tahun ini misalnya food producing ya adik-adik ya. Nanti tahun depan misalnya ada food gathering. Food gathering jika merujuk kepada ajaran Islam itu mengacu ke mana gitu ya. Mengacu ke apa sejarah apa gitu ya, seperti itu. Kemudian nomor 10 kita lihat. Aceh merupakan salah satu daerah yang terkena bencana tsunami. Nah, coba adik-adik masih ingat nggak bencana tsunami di Aceh terjadi tahun kapan? 2004. Ya, bulan apa? Desember. Ya, Desember 2004 ya. Nah, itu Desember. ya betul, Desember 2004. Harus hafal ya tsunami di Aceh karena itu biasanya soal-soal terkait tentang geografis, tentang masyarakat sosiologis itu ada terkait dengan bencana. Misalnya nanti soalnya misalnya bukan terkait tentang tsunami di Aceh, tapi gempa di Palu. Ada yang masih ingat gak gempa di Palu tahun kapan terjadinya? Tahun 2018. 2018. Ya, 2018. Nah, itu hati-hati soalnya tuh sering muncul gempa di Palu. Terus ada yang peristiwa yang tadinya rumah, kemudian berubah jadi tanah. Nah, itu soal-soal kayak begitu ya, dicontohkan itu ya. Nanti kita lihat ya. Coba nomor 10. Nomor 10 ini adalah Aceh merupakan salah satu daerah yang terkena bencana tsunami. Masih ingat korbannya berapa banyak dulu di korban tsunami di Aceh, adik-adik? 230 jiwa. Ya, korbannya banyak ya. Sebenarnya itu data resminya tidak tercatat resmi gitu ya. Tapi banyak yang di pegunungan, di daerah pesisir gitu ya, seperti itu. Coba kita lihat di sini soalnya. Dari catatan sejarah menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola permukiman. Nah, ini pola pemukiman ya. Pola pemukiman warga dari dataran rendah ke tinggi dan sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan apa adik-adik? Masyarakat belajar. Masyarakat belajar dari pengalaman kebencanaan. Ya, betul. Nomor 10 ini adalah D ya. Mohon dikoreksi di situ D. Jawabannya D. Kenapa tidak dalam pola permukiman itu kan ada pola permukiman yang mengelompok, kemudian yang sejajar. Nah, kalau di daerah yang dataran tinggi dan dataran rendah itu kan polanya berbeda. Kalau lihat soal yang dataran tinggi itu biasanya warga atau penduduk itu akan membangun permukiman itu disesuaikan kondisi lingkungannya. Itu bagaimana, Pak? Ya, betul. Kalau secara umum dalam kondisi yang normal ya, itu betul tadi bahwa ada pola pemukiman yang apa tadi ya. Nah, tapi ini hati-hati adik, soalnya ini adalah konteksnya adalah di bencana ya. Di bencana, konteksnya kan bencana ini. Nah, jadi kalau misalnya soal konteksnya bencana, misalnya kayak tadi contoh di gempa di Palu, ada yang disebut dengan likuifaksi ya. Likuifaksi itu harus dipahami betul-betul konteksnya. Nah, ini adalah karena konteksnya bencana, nah maka kemudian pengalaman warga yang bencana itu kemudian menjadikan masyarakat merubah pola pemukimannya gitu. Jadi ini disesuaikan dengan konteks masyarakat lokalnya gitu ya.
masyarakat lokal ada yang tidak mengalami bencana, ada yang mengalami bencana gitu. Jadi kalau dalam kondisi yang normal betul tadi disampaikan itu, tapi dalam konteks ini adalah bencana. Nah ini kan di sini ada kata kuncinya kan bencana, ya bencana tsunami seperti itu ya. Kita lanjut ya. Nah ini nomor 11 ya. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Nah ini soal apa adik-adik nomor 11? Ekonomi. Ekonomi ya. Dampak bisa digeser sedikit soalnya Kak Fadila. Nah, dampak perang dagang antara negara Cina dan Amerika telah berimbas pada turunnya daya beli petani karet di Sumatera. Kondisi ekonomi masyarakat Sumatera ini dikarenakan apa? Jawabannya apa adik-adik nomor 11? Dede. Ini susah apa gampang adik-adik? Nomor berapa ya Kak? Maaf. Nomor 11. 11. Susah. Ini kategori susah ya adik-adik ya. Nah, memang ini ada beberapa kemungkinan jawabannya sebenarnya. Jadi ini ini antara konsumsi dan permintaan ya. Ini hukum permintaan dan penawaran sebenarnya di sini ya. Nah, ini hati-hati betul nanti kalau adik-adik misalnya kasusnya misalnya bukan karet, tapi antara perang dagang antara China dan Amerika misalnya gitu ya. Tapi kan ini kan bisa diputar-putar soalnya gitu ya. Nah, ini bisa sebentar. Ini bisa memungkinkan jawabannya ini antara C dan D. Tapi kalau lihat dari kasus ini sebenarnya gitu kan. Nah, itu karena ada konsumsi karet alam di negara Cina yang naik. Jadi konsumsi itu penggunaannya gitu ya. Itu ke arah sana sebenarnya ini ya. Nah, jadi hati-hati adik-adik. Jadi misalnya nanti bisa jadi soal seperti ini, mirip-mirip seperti ini, tapi nanti ini bisa terkait dengan permintaan gitu kan. Konsumsi, permintaan, penawaran ya ini adik-adik harus paham betul mengenai konsep konsumsi, penawaran dan permintaan gitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 12 adik-adik. Ini soal apa kira-kira materi pelajarannya? Sejarah. Sejarah ya. Coba, transmigrasi merupakan salah satu bentuk politik etis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Kebijakan ini diambil untuk coba adik-adik ada yang masih ingat nggak politik etis itu apa? Politik balas budi. Ya, melalui apa saja? Transmigrasi, irigasi, edukasi. Ya, itu transmigrasi, 2 irigasi, 3 adalah edukasi. Sebenarnya ketiga strategi politik etis itu untuk kepentingan siapa adik-adik? Rakyat Indonesia. Kepentingan penjajah. Kepentingan penjajah sebenarnya. Iya, kan balas budi. Ya. Jadi sebenarnya cara mereka aja menyebutnya sebagai politik etis, tapi kepentingannya kepentingan penjajah sebenarnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kebijakan ini diambil untuk apa? Transmigrasi ini sebenarnya. C. Jawabannya apa? C. Jawabannya. Ya, yang betul C. Itu tolong dikoreksi di situ C. Menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa sebenarnya. Dia kirim dari Jawa, dikirim ke Sumatera, dikirim ke Lampung, ke Kalimantan gitu ya. Supaya apa? Dapat tenaga kerja yang murah gitu. Dan itu berlangsung dari era kolonial ya. Misalnya soalnya gini. Nah, itu rame sekali suaranya. Misalnya, adik-adik ada yang dari daerah Lampung nggak?
Nah, contoh soalnya misalnya adalah kebijakan transmigrasi yang diterapkan di daerah Lampung, ya, itu untuk kepentingan apa, gitu kan? Nah, itu nanti harus hati-hati. Jangan dijawab bahwa itulah kepentingan untuk rakyat Indonesia. Tidak, karena apa? Yang namanya masih dalam kolonialisme itu kita masih dijajah, ya, masih dijajah oleh siapa? Oleh penjajah, gitu. Edukasi. Kalau irigasi, adik-adik masih ingat nggak apa yang dilakukan oleh Belanda dengan politik etisnya melalui irigasi? Membangun saluran irigasi. Membangun saluran apa? Irigasi. Terus apa lagi? Membangun kayak bendungan-bendungan atau waduk-waduk. Ya, betul. Membangun bendungan, waduk, itu adalah untuk irigasi gitu kan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi itu di situ ya, irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Itu politik etis ya. Nah, itu adik-adik harus hati-hati. Mungkin soalnya sekarang yang contoh yang diberikan oleh Bapak ini adalah transmigrasi. Nah, nanti misalnya tahun ini soalnya adalah terkait tentang edukasi. Nah, misalnya adik-adik sekarang edukasi. Edukasi itu apa bentuk konkret edukasi yang dilakukan dalam politik etis? Ada yang tahu nggak adik-adik? Apa yang dilakukan oleh kolonial untuk kepentingan politik etis dalam edukasi? Memberikan kesempatan belajar. Bagi siapa? Memberikan kesempatan belajar kaum pribumi. Pribumi. Tapi selain pribumi ada lagi golongan siapa? Golongan bangsawan. Golongan yang disebut dengan penjajah sana, ada Asia Timur dan seterusnya gitu ya. Oh, ini yang coret-coret siapa ya ini ya? Bukan Mbak Fadila katanya ini. Ada dari peserta atau siapa ya ini ya? Oke, nanti jangan dicoret-coret ya, adik-adik ya. Nah, sekarang nomor 13. Jalan Pos Dendels. Nah, ada yang masih ingat kan Dendels kan? Siapa Dendels itu? Ya, yang tanam paksa apa bukan ya, Kak? Ya, coba yang lain. Ada yang masih ingat gak Dendels? Ayo. Membuat jalan anyar yang bukan Ya. kerja paksa. Ya, sambil ingat-ingat ya, sambil belajar lagi karena ini biasanya suka muncul nih soal Dendels, tanam paksa gitu kan, Anyer Panarukan gitu ya. Jalan Pos Dendels yang menghubungkan wilayah Anyer dengan Panarukan dibangun pada zaman kolonial. Perubahan dan perkembangan pemerintahan dari masa ke masa telah menyebabkan perubahan awal fungsi jalan tersebut. Kecuali apa? Kali ya, Pak. Untuk pertunjukan seni dan budaya. Ya, gampang apa mudah ini? Mudah. Mudah ini. Jawabannya A. Udah, tapi saya tadi salah. Nah, hati-hati, jangan sampai terkecoh itu. Iya, maaf. Baca soalnya baik-baik ya. Ini walinya gitu kan. Gitu. Kalau untuk mobilitas militer betul, karena untuk kepentingan kolonial. Aktivitas ekonomi warga iya betul. Kualitas pertanian betul. Nah, yang salah adalah untuk budaya. Oke, nah sekarang nomor 14 nih. Coba nomor 14 ini tadi pertanyaannya. Liberalisasi ekonomi memungkinkan ekspansi satu unit usaha bisnis global di Indonesia. Salah satu usaha global yang menjamu adalah retail fast food. Ya, ada yang tahu fast food itu apa? Restoran cepat saji. Haji. Ya, restoran cepat saji. Nah, coba
Yang termasuk usaha retail ini adalah apa? B. C. Coba kita lihat satu-satu. Pizza Hut itu fast food bukan? Masuk. Termasuk. Hoka-hoka bento termasuk nggak fast food? Fast food. Fast food. Fanta Enggak. salah. Fanta bukan. Fanta kan minuman, bukan makanan. Iya. Berarti A salah. Sekarang yang B. McD, McDonald itu fast Ya. food bukan? Fast food. KFC fast food bukan? Fast food. Fast food. Coca-Cola Bukan. bukan. Berarti udah salah nomor 2. Ah, yang ketiga CFC Ya. Enggak tahu KFC. fast food. Itu kan fast food, California Fried Chicken. KFC, Ya. ya. TFC Fast food. fast food. Enggak tahu. T-nya apa? Itu apa? Texas Fried Chicken. Oh. Ya. Nah, sekarang yang D kita lihat yang D. Macam Dunkin Donut fast food bukan? Food. Ya, fast food. McDonald, Fast food. Carrefour, bukan. Mall. bukan, mall. Jadi yang betul yang mana? C. C. Nah, jadi hati-hati adik-adik ya dicek ya. Jadi kalau fast food itu adalah restoran apa cepat saji. Jadi orang mau makan cepat instan gitu loh, instan gitu kan. Pizza Hut, Hokben gitu ya. Banyak lah ya di daerah-daerah kalian itu. Ya jawabannya C gitu ya. Dunkin apa gitu ya. Itu apa CFC, KFC, Burger King. Nah, masuk ke Burger King. Masuk. Nah, Burger King gitu-gitu itu termasuk fast food. Tapi kalau Fanta, Coca-Cola, Sprite, apalagi itu minuman bukan makanan, gitu ya. Nah, biasanya orang kalau beli di fast food minumannya adalah soft drink, itu namanya soft drink. Yang minuman soft, yang lembut. Apa itu? Coca-Cola, Fanta, Sprite. Nah, itu biasa paketnya di situ ya. Bisa dipahami ya, nomor 14 ya. Bisa, Pak. Jadi KFC yang masuk fast food, KFC, CFC, TFC, TFC, Texas Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut, Hokben. Nah, itu banyak lah contohnya ya. Gitu. Hot dog, Subway. Nah, itu banyak tuh kalau kayak gitu contohnya itu. Burger King, apalagi PHD, Pizza Hut Delivery, Domino Pizza. Nah, itu pokoknya semua yang judulnya pizza itu pasti fast food. Fast food kan yang cepat saji ya. Kenapa cepat saji? Karena dia bahannya udah ada gitu loh. Beda kalau kita beli nasi goreng gitu kan, beli ayam goreng. Dia harus diracik dulu kan bumbunya apanya gitu kan, gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut nomor berapa? 15. 15. Nah, coba lihat adik-adik. Ini gambar apa? Menara Petronas. Menara kembar Petronas. Menara kembar Petronas ya. Jadi pernyataan yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah, nah, yang mana jawabannya nomor 15? C. C atau D? C. C. Siapa yang jawab D tadi? Jawab B. Oh, ada yang jawab D. B, Pak. B. Saya jawab B. Hah? B. 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 Yang betul adalah C ya. Iya. C gitu kan. Karena dia lebih lengkap jawabannya dari Sumatera, dari Kalimantan, karena dia berbatasan kan. Ada perbatasan antara Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Dan itu pada satu kondisi di mana pernah sekolah-sekolah di Malaysia itu ditutup karena tingkat kebakaran hutannya tinggi banget gitu ya di sana gitu. Jadi
apa namanya itu di sana hati-hati. Nah, yang jawab D itu berarti adik-adik jangan salah ya bahwa Menara Kembar Petronas itu ada di mana? Singapura apa ada di mana? Malaysia. 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 Ya, jangan di Singapura ya jawabannya nanti ya. Kenapa jawabannya tidak C, Pak? Jawabannya Kenapa jawabannya tidak B? Ya, jawabannya C karena jawaban C lebih lengkap ya di sini karena ini pada kondisi itu bahwa ada sekolah-sekolah di Malaysia itu banyak yang tutup ya karena apa? Karena dampak kebakaran hutannya tinggi sekali gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Kalau ini kan yang C itu juga jawabannya lebih lengkap karena ada di Sumatera, ada di Kalimantan yang mengganggu aktivitasnya gitu ya. Oke. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Boleh tanya lagi? Boleh. Untuk yang soal nomor 15, di situ kan tidak ada keterangan terjadi kebakaran hutan atau lahan di Sumatera dan Kalimantan. Makanya saya jawabnya B, karena cuma kelihatan gedung Petronasnya saja. Ya, coba tapi dilihat di situnya apa? Itu gambar selain Menara Petronas. Menurut kalian apa yang bisa dijelaskan dari situ lagi? Orang pakai masker, terus pakai apa? Ada gambar apa lagi di situ? Asap. Berkabut. Nah, itu ya harus dilihat ke sananya gitu ya. Oke. Nomor 16. Nah, coba lihat nomor 16. Kita lihat. Singapura dikenal sebagai satu eksportir bahan bakar minyak ke Indonesia. Kemampuan ini tidak dilepas dari, Singapura itu kelebihannya apa? SDM-nya tinggi. Ya, sumber daya manusia. Ya, SDM-nya tinggi. Apakah Singapura memiliki sumber daya alam seperti Indonesia? Tidak. Tapi Singapura memiliki SDM yang bagus-bagus, teknologi, pertambangan, apa gitu ya. Nah, ini hati-hati ini di soalnya bisa mengecoh. Jadi jawabannya SDM yang tinggi. Nah, negara-negara kecil, negara-negara yang secara geografis kecil luasnya, nah ini soalnya seringkali muncul begitu. Mana keunggulan yang disebut secara ekonomi adalah advantage, kelebihan. Advantage ekonominya apa? Apakah memiliki SDM atau sumber daya alam? Nah, jawabannya kalau negara-negara kecil seperti Singapura gitu ya, atau negara-negara di Eropa itu yang negaranya kecil, itu jawabannya adalah memiliki sumber daya manusia. Nah, kalau misalnya negara seperti Indonesia itu lebih besar mana bobot dari sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya? Sumber daya alam. Sumber daya alam ya, dari minyak, dari pesisir, perikanan, pertanian, mineral, batu bara, perhutanan, itu sumber daya alamnya ya. Hati-hati bisa dibedakan ya adik-adik ya. Bisa. Ini nomor 16 mudah apa gampang sebenarnya adik-adik? Mudah. Mudah ya gitu. 17 susah. Tapi ada yang salah nggak tadi jawabnya? Ada. Nggak ada. Kenapa salah? Karena apa? Ayo, kenapa salah jawabnya tadi? Tadi apa? Nggak inget. Nggak ingat. Nah, nanti harus ingat ya. Singapura itu negaranya kecil. Kecil seperti apa negara? Kalau kita pulau di mana ya kecil itu. Makanya dia nggak punya sumber daya alam gitu ya. Oke. Nah, ini nomor 17 ya. Ini nomor 17 susah apa gampang ini? Susah. Susah. Coba kita lihat di sini. Perhatikan tabel produk yang dihasilkan oleh satu pekerja ya, satu pekerja di negara ASEAN dalam satu hari. Kita lihat. Indonesia kain 5. Orang Indonesia kain per meter. Orang Filipina itu bisa menghasilkan kain per meter 67 meter per orang. Berarti masih lebih Indonesia ya.
itu bisa menghasilkan kain 83 meter. Ya. Kemudian Vietnam bisa menghasilkan 95 meter kain. Myanmar ini menghasilkan 56 meter. Jadi yang lebih tinggi orang mana di sini? Vietnam. Oke. Kemudian sekarang sepatu perpasang. Orang mana yang menghasilkan tertinggi? Myanmar. Oke, tadi jadi kain itu adalah Vietnam. Izin, Pak. Kemudian sepatu itu adalah Myanmar. Nah, sekarang baju perbuah. Mana yang paling tinggi? Indonesia. Ya. Kaos kaki perpasang, mana yang paling tinggi? Myanmar. Myanmar. Kancing, yaitu kurang G. Kancing per biji, mana yang paling tinggi? Thailand. Nah, dengan memperhatikan tingkat efisiensi produksi, maka yang sebaiknya barang yang dihasilkan Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam apa? Coba, Indonesia unggul di mana? Kain. Kancing, baju. Coba, nomor 17. Kancing. Dikit lagi. Baju, Pak. Baju, Kain, kancing. baju pertama baju. Coba, terus Kain. Filipin kaos kaki. Coba Kain. Baju. Filipina apa yang paling tinggi? Kain. Sama kaos kaki. Filipina kain juga dia nggak tinggi sebenarnya ya, dia kalah. Kaos kaki dia masih di bawah Myanmar ya sebenarnya ya, gitu. Nah, Kalau Filipina di bawah semua. Iya, Filipina di bawah semua ini sebenarnya ya. Nah, ini memang ini soalnya agak membingungkan ini dari lihat polanya ya. Gitu, karena kalau misalnya Indonesia itu kan berarti dilihatnya yang paling tingginya apa itu Vietnam. Apa itu? Indonesia yang paling itu kain, baju, kancing, biji. Iya, Indonesia sebenarnya lihat dari meternya dia masih kalah dengan Thailand dan Vietnam gitu ya. Thailand dan Vietnam paling tinggi itu di sana sebenarnya. Ini sebenarnya jawabannya kalau dilihat ini sebenarnya nomor 17-nya adalah D ya. Kancing, sepatu, kaos kaki, dan kain. Ada yang betul nggak, D? D. Salah. Ada, Pak. Ada yang D? Saya salah. Saya benar, Pak. Ya, jawaban yang betul adalah D sebenarnya. Tapi mudah-mudahan soal kayak gini tahun berikutnya nggak ada. Ini soalnya membingungkan ini sebenarnya ini. Ya, ini tipe soalnya jelek, Pak. Iya, betul. Ini membingungkan ini ya. Gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti adik-adik jadi udah tahu ya polanya ya. Ini sebenarnya sebutnya kalau ini kan materi pelajaran apa adik-adik? Ekonomi ya. Nah, ini sebenarnya materinya itu ekonomi terkait tentang comparative advantage, keunggulan komparasi antara negara-negara. Jadi kayak tadi Indonesia dengan Singapura. Indonesia negara yang luas lahannya, sumber daya alamnya banyak, tapi sumber daya manusia kalah dengan Singapura karena Singapura tidak punya sumber daya alam tapi punya sumber daya manusia tinggi. Itu yang disebut dengan comparative advantage ya, seperti itu. Pak minta tolong layar diperbesar, boleh diperbesar Fadila. Kemudian
Nomor 18 ya. Iya. Pada musim kemarau, petani di desa pergi merantau ke kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk mencari pekerjaan. Keberadaan kelompok petani mencari kerja ini dapat digolongkan sebagai, ayo, gampang apakah susah ini nomor 18? Gampang. Gampang ya. Jawabannya apa? B. Pengangguran semu. B. Pengangguran semu ya. Nanti soalnya hati-hati. Kadang suka dikecoh. Nanti tahun ini semu, besok nyata, terbuka gitu ya. Oke, sekarang nomor 19 adik-adik. Globalisasi ditandai dengan berkembangnya global village. Global village tahu apa artinya? Enggak. Global village itu adalah istilahnya adalah desa-desa yang kan village itu adalah desa. Desa maju. Desa maju, desa yang global lah gitu ya. Satu sama lain terhubung dengan mediasi teknologi internet dan jaringan. Pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan global village adalah, jawabannya apa? D. D. D ya. Gampang ini kan? Ya. Ya. Hati-hati ya adik-adik, ini hati-hati karena di sini apa? Pernyataan yang tidak tepat. Iya, tadi saya salah jawabnya karena membaca soalnya terburu-buru. Nah, ini soalnya mudah sebenarnya kalau adik-adik nggak buru-buru ya. Karena apa? Kata kuncinya adalah kalau globalisasi itu semua tanpa batas. Tanpa batas waktu, dunia itu sempit lah gitu ya. Kayak sekarang kita sekarang lagi menikmati globalisasi. Ada yang dari Boleh Kalimantan. bertanya, Ya, gimana? global village sama kelurahan itu beda apa sama, Pak? Beda. Kalau kelurahan itu kan kayak administratif deh. Administratif itu ya kelurahan di daerah mana. Tapi kalau global itu adalah secara dunia ya, internasional ya. Jadi ada desa-desa gitu ya, tapi yang dia mengglobal gitu loh. Kayak adik sekarang nih, adik-adik nih, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari daerah mana, Bandung, ada yang dari daerah Banyuwangi, daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dari Sumatera. Nah, itu kan dari daerah-daerah, dari desa-desa tapi mengglobal. Nah, kita pakai Zoom ini, Dek. Itu kita sekarang sedang tanpa batas globalisasi ini gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 20. Nah, nomor 20 apa nih, Dek? Surat Ar-Rum ayat 41 membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan lautan. Pernyataan yang tidak tepat dengan surat tersebut adalah B. Gempa bumi. B. Gempa bumi. Kenapa gempa bumi? Apa? Yang jawab gempa bumi kenapa? Karena yang tidak tepat dengan surat Ar-Rum ayat 41. Ya, jadi Ar-Rum 41 itu dia karena bencana kerusakan itu karena faktor tangan manusia. Nah, banjir itu kan orang buang sampah sembarangan. Tanah longsor orang juga suka bangun rumah di pinggir-pinggir jalan. Dipercepat, Pak. Oh, dipercepat. Oke ya, udah ada yang maghrib di sana ya. Ya. Karena jadwalnya sampai jam 5. Jadi Pak Rahmat juga ini. Nah, yang 20 itu jawabannya adalah B ya. Karena gempa bumi itu adalah alam. Karena tektonik itu kan dia tidak bisa disebabkan oleh tangan manusia itu. Lanjut, boleh lanjut? Jakarta kan enggak jam 6. Aku nonton TV UPN kok biasanya kan Nomor 21. Nah, nomor 21 ini adalah apa? B, saling keterhubungan ya. Nomor 22. Nah, nomor 22 ini jawabannya adalah C, kemudahan distribusi barang dan jasa. Ini ekonomi ya, materi ekonomi. Kemudian nomor 23. Nah, ini hati-hati nomor 23 adik-adik. Boleh turun lagi ke bawah? Nomor 23 ini adalah apa? Jawabannya C, tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain. Jadi, nah ini hati-hati nih, surat-surat ini yang seringkali muncul ya, Al-Maidah ayat 8 dan seterusnya gitu ya. Ini hati-hati di sini. Nomor 24, adik-adik. Nomor 24 ini coba lihat, hati-hati juga. Ini ada pola manajemen berorientasi manusia. Terus ada pilihannya ini ada Al-Imran 104, 110, Al-Qasas 77, Al-Baqarah 233, Al-Bayyinah 7. Nah, adik nomor 24 ada yang jawab apa? A. Saya jawab D. Ada yang jawab B enggak? Ada. Saya B.
Jawabannya B, nomor 24B. Nanti adik-adik baca lagi ya. Al-Qasas ayat 7. Kita bisa jawab B, kata kuncinya bagaimana, Pak? Nah, memang ini agak susah ya adik-adik ya. Ini soal yang susah ini. Jadi Pak Rahmat juga membayangkannya susah karena ini harus paham kata kunci. Ini nggak ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah ini kan soalnya adalah apa namanya profesionalisme ya, kata kuncinya manajemen yang profesional yang ini gitu kan. Tapi ini kira-kira gini aja adik-adik, ini dicatat betul surat-surat ini ya, Al-Imran 14, 10. Ini biasanya bolak-balik aja adik-adik. Bolak-balik diputar-putar ya. Jadi misalnya Al-Imran 104 intinya apa? 110 apa intinya? Al-Qasas 77 apa intinya? Al-Baqarah 233 apa intinya? Al-Bainah 7 apa intinya? Itu biasa diputar-putar aja di antara 4 soal ini gitu loh. Karena ini soal yang susah ya, susah ini soalnya. Jadi sekali lagi di rumah ada catatannya ya. Catatannya 4 surat ini tolong dibaca ulang gitu. Nomor 25, turun ke bawah lagi, maaf. Dicoret-coret sama dia. Iya, ini ada yang coret-coret ya. Nomor 25 ini adalah, salah satu indikator yang menunjukkan keterhubungan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah apa? Nah, ini kan keterhubungan pembangunan infrastruktur ya, pengembangan ekonomi makro. Kalau ekonomi makro tuh ekonomi yang regional, negara, itu apa jawabannya? 25A. Memperkuat keterjangkauan wilayah di sebuah negara. Misalnya kalau di Papua, itu pedalaman Papua dibikin jalur jalan transportasi gitu ya, seperti itu. Nomor 26. Nomor 26, boleh lanjut. Nah, nomor 26 ini adalah secara sosiologi ekonomi. Nah, ini sosiologi. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang semakin gemar belanja di supermarket dan hipermarket adalah apa ini? Nomor 26 apa jawabannya? A. Gaya hidup ya, lifestyle. Ya. Nah, nomor 27, ini susah juga adik-adik, nomor 27. Nomor 27 Al-Ankabut 17. Ini apa jawabannya adik-adik? D. Jawabannya apa? D. Menyerahkan produk usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang B ya jawabannya? B, Bandung. D. Jawabannya B, Bandung. Kualitas dan kuantitas produksi. Ya. Gitu. Jadi laku pengusaha apa? Dia meningkatkan kualitasnya. Jadi jangan hanya dia pasrah gitu ya. Kalau pasrah aja itu secara ekonomi dia nggak tepat, tapi kualitasnya bagus, kualitas juga bagus. Tadi bukan. Nomor 28 adik-adik. Coba lihat 28. Nah, 28 jawabannya apa nih adik-adik? Enggak ada. Nah, nomor 28 jawabannya apa ini? A. Ya, 28A. Konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya ya. Oke. Nomor 29. Nah, ini 29 materi pelajaran apa adik-adik? Sejarah. Sejarah. Betul. Jawabannya apa adik-adik? Jawabannya C. C, betul. Ya, ini Joken Modiri. Joken Mondiner, dapur sampah. Ya, betul. Dapur sampah itu dari kekayaan laut, hasil laut ya. Jadi Kulit kerang. kulit hasil laut, jawabannya C ya. Nomor 30. Jawabannya apa? Kan lebih enak ya Pak ya? Nomor 30. Jawabannya A. Ya, jawabannya A. Masuk agama Hindu dan Buddha di Indonesia melalui jalur transportasi laut. Oke, 31 kita tuntaskan segera. 31 apa jawaban 31 ini? Kemampuan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal dilakukan dengan cara, jawabannya apa 31? Jawabannya B. 31D apa B? B. B jawabannya ya, mengadaptasikan nilai-nilai Islam ya. 32. Nah, ini 32 hati-hati adik-adik. Ini ayat lagi. Nomor 32 apa jawabannya?
Jawabannya D. D, betul. Pengangkatan Raden Fatah oleh Wali Songo. Ya. Nomor 33. Nomor 33, keberadaan Pasar Tunggal ASEAN. Jawabannya apa, adik-adik? Secara politik ya. D. D, ya. Memperkuat keberadaan organisasi ASEAN di tingkat global. D, Depok ya. Nomor 34, coba lihat. 34, hadirnya AFTA. ASEAN Free Trade Area. Nah, itu jawabannya apa 34? B. B. Ya, membangkitkan produk-produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi. B, Bandung ya jawabannya ya. Nomor 35. Jawabannya VOC. D. Membangun jaringan ekonomi. D, membangun jaringan ekonomi kewilayahan di bawah pengaruh VOC. Ya, betul D, dodol ya, D, dodol. 36, lanjut. Nah, nomor 36, nah ini dari hadis. Coba nomor 36 ini jawabannya apa? D. A. Untuk A. Seruan takbir Bung Tomo. A ya. A. Jawabannya A. 37. A. Nomor 37 apa? A. A. Janji. 37 A. Nomor 38. A. A. Jiwa nasionalisme. A. Ya. Nomor 39. Nah, ini yang ini ya, piramid ya. 39 jawabannya D. Coba. Jawabannya A. Program ekonomi yang tepat. Apa? Program ekonomi yang tepat. A. Ekonomi kreatif A. Misalnya apa? Bikin apa? T-shirt, bikin hiasan, aksesoris gitu ya. Itu adalah ekonomi kreatif ya. Kemudian 40 terakhir. C. Makin besar kemungkinan munculnya pengangguran usia muda. C ya, Charlie. Oke, boleh ditutup itunya, screen-nya. Oke, jadi itu ya adik-adik ya. Soalnya kira-kira gambaran seperti itu. Nanti kita akan rekap nilai adik-adik semua. Nanti kita akan bandingkan dengan nilai di post-test nanti hari Jumat ya. Besok kita masih akan latihan soal-soal yang variasi yang lain. Nanti adik-adik ada waktu semalam ini baca-baca ulang atau sampai besok pagi. Besok kita mulai latihan soal-soal itu ya. Karena di Indonesia sana udah selesai, udah maghrib di Surabaya, Jawa Timur dan di maka saya tutup untuk hari ini. Saya kembalikan ke Pak Hendra. Silakan Pak Hendra sebagai penanggung jawabnya.